kaget tau gak sih kalau jantung gue lepas gimana? Ya gampang, tinggal diganti pakai jantung pisang. Nggak lucu. Gak lucu? Gak. Apaan sih lo nggak lucu tau nggak? Aduh. Aduh, gimana sih? Aduh, udah janjian di sini juga dari tadi. Tahu nih lama banget sih Gio deh. Gue udah lemah, letih, lesu, bingit nih, plus lapar, Poppy. Katanya dia orangnya on time. Ya biasanya sih on time, tapi akhir-akhir ini tahu deh kenapa dia. Ya udah deh, lu buruan telepon dia deh. Gue udah capek banget nih. Iya, bentar lah. Bentar. Oh my God. Keterlaluan. Jamret! Tolong Jamret! Nyong harus jalan kemana lagi coba? Semuanya gak terima lowongan kerja. Ki emang sudah lecek. Inyong mencium aroma kejahatan, Ge. Harus diberantas. Aman nih gua. Waduh. Jambret gue, hah? Bukan bang, Jambret. gua bukan jambret bang. Tadi tuh gua gini bang, gua jelasin dulu bang. Apa? Hah? Tadi tuh gua mau nolongin tuh cewek, cuma perut gua mulus banget bang. Gua ke toilet bentar bang ya. Mulus. Ya ntar gua balik lagi bang. Kepriben, Ge? Kepriben, Ge? Waduh. Ini dia temennya nih, dia temennya kayaknya. Inyong bukan temennya. Banyak ngomong lu. Ini temen jamretnya, Mbak. Ya ini saya emang tas saya, tapi bukan dia yang jambret. Ya aku dipukulin sih. Inyong kan sudah bilang, bukan Inyong jambretnya. Gak percaya. Aduh, Bakre tolong Inyong dizolimi. Betapa malangnya nasibku seorang punya pacar. Papa, Gio tuh. Aku sudah cantik juga baik hati. Harusnya Tapi lo nggak apa-apa kan? Inyong ora apa-apa. Malahan di kampung Inyong jatuh dari genteng ora apa-apa. Inyong kuat. Buat. Bagus kalau lo nggak apa-apa. Soalnya kita mau pergi dulu. Yuk, Pop, yuk. Bapak-bapak, makasih ya. Makasih ya. Biung, Bakre. Inyong apes. Kamu sih jemputnya nggak on time, jadi kayak begini kan? Iya tuh Gio, untung nasib si Poppy masih beruntung. Coba kalau enggak, tasnya udah melayang sampai keluar angkasa, Bo. Iya, aku minta maaf ya. Habis tadi di kantor, meetingnya molor sih. Meeting lagi. Nggak ada ya waktu tanpa nggak meeting gitu misalnya. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Pop? Udah ya, aku minta maaf ya. Udah dong, jangan cemberut gitu. Maafin aku ya. Sabar lah Pak Ki lah. Dipotong obah-obah bae lah Ki, lurus Ki, lurus. Nah, Ki lah. Ki. Lurus dhisik lah. Nah, Ki. Aduh, no. Nah, Ki.
dirungokno ki Pak D iki. Golek gawean saiki ora gampang. Apa maning ngandhelno ijazah. Loh. Oke. Mulane Pak D, Nyong mumet apa besok Nyong mulai kampung aja. Hah? Lah. No. Kira ngimpi ki. Lah karo mulai kampung ki kepriwe lah? Arep pangon kambing. Lah kowe nang kampung lah suwe-suwe rupamu kayak kambing bandot. Kayak gini. Wala no. Ya habis Nyong di sini cuma jadi pengangguran. Jadi ini nyusahin Pak D. Lah mulakno ki lah. Dadi kayak Pak D, orang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan mandiri begitu. Mandiri. Nyong jadi makin mumet Pak D. Maksudnya apa Pak D? Lo, babar belas orang ketika biar lagi. Lah kayak Pak D begini, berusaha, berwira swasta dengan membuka potong rambut Pak D. Begitu lama-lama rezeki ki arep teko nang omah. Nah, dengan lapangan pekerjaan kita ciptakan sendiri, langsung rezeki tekan nang omah ki lah no. Pak D betul. Jadi maksudnya Nyong jadi tukang pangkas rambut juga kayak Pak D gitu. Pak D mau ngajarin Nyong? Lah begitulah dengan senang hati. Pak dia akan mengajari Parno dengan tulus, ikhlas, lahir batin lillahi ta'ala. Begitulah. Oke. Nyedak ini lah. Nih. Dicekel ki ndase. Oke. Sirai dilurusin lagi, sing miring dilurusin. Plek. Nah, lurus Pak. Lah. Sayang, bete nih, jalan yuk. Aduh sayang, maaf ya sayang ya. Kalau malam ini aku nggak bisa. Soalnya aku masih meeting. Meeting? Dari pagi sampai malam masih aja meeting apaan sih? Ya, kamu ngerti lah. Kantor aku kan lagi kebanjiran tender. Ini juga meetingnya sama divisi yang lain lagi. Shh, kamu tuh banyak berubah tau gak sih? Berubah apa sih sayang? Aku nih masih tetap Gio yang dulu. Iya, tapi kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh selalu gak punya waktu buat aku. Kopi udah ya. Jangan kayak anak kecil deh. Kayak anak kecil kau bilang. Kamu tuh sadar gak sih? Ini tuh bener-bener perasaan aku ya. Perasaan cewek yang ingin diperhatiin sama cowoknya. Gimana sih? Popi udah ya Popi. Jangan ngusang aku deh. Aku nggak mau berantem sama kamu. Ya udah aku lanjutin meeting dulu. Iya. Tutup aja sih. Aku dari siapa sih? Ini dari klien nih. Ajak ketemuan jam segini. Nggak ada besok aja. Gila kali. Benar, dari klien. Ya ampun sayang, bener dari klien. Masa kamu nggak percaya sih? Mana mungkin aku bohongin kamu? Pokoknya Udin mau tuker yang keren ya. Iya, tenang aja. Bawel lo, pokoknya bikin keren deh. Mana ya pandenya? Assalamualaikum. Pak De mau pangkas rambut. Waalaikumsalam. Mau pangkas rambut? Iya. Pak D-nya lagi makan. Biar Nyong aja yang pangkas ya. Masnya bisa. Bisa temen. Nyong Parno, ponakannya Pak D Marto. Ya udah, dipotongin ya rambut anak saya biar tampak keren. Tutup. Macam aja. Ya. Yuk. Baca Bu. Iya. Biar Inyong potongnya yang bagus. Mas, itu gimana sih? Katanya bisa. Udah cepetan buka. Gimana mau nyukurnya? Mati. Cepetan, ntar dia nggak bisa napas. Susah. Ya maaf. Alah, salah lagi. Bikin keren. Siap, Bu.
udah beres, Bu. Nih, iya, Bu. Ganteng kan? Anak gue kok dibikin kayak gini sih? Inyong memang orang berbakat jadi tukang pangkas rambut. Pokoknya Inyong harus giat mencari kerjaan hari ini. Ya Gusti Allah, anugerahkan Inyong pekerjaan hari ini. Lowongan kerja. Gus, ini kopi buat siapa? Ini untuk Pak Gio, Mbak Feni. Oh, untuk Pak Gio. Iya, Mbak Feni. Saya yang bawa. Jangan, Mbak Feni. Itu namanya melangkahi wewenang dan jabatan saya sebagai office boy yang punya mutu tinggi. Melayani, bukan untuk dilayani. Seperti itu, Mbak Feni. Masih lebay banget sih, saya yang bawa deh. Tetap tidak bisa, Mbak Feni. Agus saya yang bawa atau saya pecat? Pecah, Mbak Feni. Wih, ya sudah, silakan. Ngomong kayak pejabat aja deh. Oh, memang, Mbak Feni. Saya ingin jadi pejabat, Mbak Feni. Tapi pejabat yang luar biasa. Oke. Gio. Ini kopi kamu. Makasih ya. Cuma makasih doang. Makasih ya sayang ya udah bawain aku kopi. Baik banget sih. Pak Gio, pelamar kerja buat posisi yang Bapak butuhin sudah ada yang datang. Dia siap untuk diinterview. Oke, saya segera ke sana ya. Baik, Pak. Oh ya, Fen. Kamu tolong siapin materi untuk presentasi jam 2 nanti ya. Siap, Bos. Makasih ya. Gio. I love you. Love you too. Delapan, 99, 100, 101. Loh, kok berhenti? Yang orang kuat lagi. Gak kuat gimana? Ayo 10 kali lagi. Kie Bapak ya Bos. Inyong mau tanya. Mau ngelamar jadi supir. Di tesnya lari keliling lapangan, squat jam, push up. Kayak mau masuk tentara yo. Ya sebenarnya ini sih cuma formalitas aja. Waduh, formalitas kok nyusahin Bapak ya Bos? Udah kamu gak usah protes. Yang lamar kerja siapa? Inyong. Terus yang berhak untuk ngetes pelamar kerja siapa? Bapak ya Bos. Ah ya udah berarti terserah saya dong. Lah iya ya. Berarti Inyong push up lagi. Silakan. Kayaknya Gio itu nikung gue deh. Lo tahu dari mana kalau Gio itu selingkuh dari lo? Pede deh. Bukannya pede ya, tapi setiap kali gue pikirin dia tuh tetep aja perasaan gue tuh nggak enak mulu. Kan aneh? Ya elah, itu namanya Pop, lo udah dimainin sama hati lo sendiri, ngerti? Tapi dia itu udah berubah bingit, lo nggak tahu aja kan? Nih tiap kali gue telepon, sayang ketemu yuk. Aduh nggak bisa, lagi meeting. Coba deh, kayaknya gue mesti sewa detektif deh. Yaelah, gaya banget mau sewa detektif segala. Sekalian aja sewa detektif Conan. Ih, sialan lu. Nggak beneran, gue harus selidikin. By the way, anyway, Baswe, kayaknya lo nggak perlu sewa detektif Conan deh. Kita panjang umur orangnya udah ada di sini. Pada ngobrolin apaan sih? Seru banget kayaknya. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya maklumin aja deh, kita ibu-ibu lagi sibuk ngerumpi, Mbak. Ya kan? Ibu-ibu gue sih enggak. Lo tuh, gitu amat sih sama gue. Iya, kayaknya gue mesti ke perpus deh, mau minjem buku dulu. Ya udah, tinggal dulu ya. Dah. Kok kamu kesini nggak bilang sama aku sih? Iya sengaja. Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kejutan apa? Yuk.
aku nggak bisa selalu nganterin kamu ke kampus, shopping dan lain-lain. Makanya sekarang aku udah nyiapin supir pribadi khusus buat kamu. Beneran? Emang pernah aku bercanda? Makasih ya sayang. Supirnya mana? Oh iya, aku kenalin dulu. Parno! Siap Bapak Bos. Siap Bapak Bos. Kamu kan Kamu udah kenal sama dia? belum kenal sama dia. Ya udah. Parno, mulai sekarang kamu saya tugaskan untuk jadi supir pribadi Poppy pacar saya. Siap Bapak Bos. Ingat, kamu harus selalu siap nganterin dia kapanpun dan kemanapun dia mau pergi. Nyong, Parno bin Salimin siap menjalankan tugas untuk mengantarkan Bapak Bos Poppy kemanapun Bapak Bos inginkan pergi dengan adil dan beradab. Tidak nyambung ya? Maaf. Jadi mumet kepriben Kiai Inyong diterima kerja sama Bapak Bos Gio untuk menjadi supir pribadinya Bapak Bos Poppy. Nah sekarang Inyong disuruh menyelidiki Bapak Bos Gio. Ikutin gue aja kenapa sih? Atau mau gue pecat sekarang? Aja Bapak Bos Poppy. Inyong kan baru kerja, masa udah dipecat ya? Itu Gio. Kok sama cewek? Siapa tuh cewek? Inyong tahu dia itu kerja di kantor itu juga. Yaudah. Pokoknya sekarang kita ikutin mobilnya aja ya. Kemanapun mereka pergi. Siap Bapak Bos Poppy. Aman, cepetan. Bisa nggak sih nggak usah pakai siul-siul? Kepriben ya Bapak Bos. Maksudnya Nyong siul-siul itu biar suasananya ora tegang. Tapi kalau Bapak Bos nggak mau Nyong siul-siul, ya wes. Nyong diam baik. Gak usah ngomong bisa nggak? Berisik banget sih. Awas aja ya sampai kehilangan jejak. Udah cepetan ikutin lah. Siap Bapak Bos, Bapak Bos maksudnya. Aduh. Cengengesan lagi. Mana mobil depannya sih? Mana mobilnya Gio? Walah, mereka menghilang tuh Bapak Bos. Perasaan tadi mereka masuk jalan sini. Ya ampun Parno. Yaudah stop. Stop. Parno, mereka kan nggak mungkin masuk jalan ini. Kan, pasti nyasar. Walah, jadinya kesasar. Orang nyasar malah cengengesan lagi. Pas kan target kita. Enggak sih. Maaf, Bapak Bos. Inyong minta maaf. Inyong janji tidak akan berbuat kesalahan lagi. Ya, bener. Gio sama cewek itu kemana ya?
Jangan-jangan mereka ke puncak lagi. Bage bos, aja punya pikiran macam-macam. Ya mungkin saja mereka ada urusan kantor gitu. Bisa nggak sih nggak usah ikutan ngomong? Yaudah sekarang cari makanan aja deh, lapar. Restoran ya. Siap, Bage bos. Inyong siap menjalankan tugas. Kalau masalah makan itu tidak boleh telat. Jangan jalan cepetan lah. Tuh kan, gue juga udah bilang apa. Gio itu tuh sayang banget sama lo, Pop. Masa lo gak percaya sih? Capek deh. Ya, tapi hati gue belum tenang, Dis. Aduh, gak tenang kenapa lagi sih, Pop? Yang penting kan Gio udah nyempetin waktu buat ngedate sama lo malam ini. Masa lo masih gak percaya sih? Heran deh. Dis, gue tuh masih penasaran deh sama cewek yang jalan sama Gio tadi siang. Pop, itu mah gampang, keles. Lo tinggal tanya aja sama Gio gitu aja kok repot sih. Ya keles, nggak mungkin lah. Yang ada, dia ngiranya gue nyembuhin dia lagi. Ih, enggak. Aduh, Pop, asli ya. Lo tuh super duper aneh, bin ajaib. Gue bingung sama lo. Kalau lo cemburu buta ya lo tinggal tanya aja sama Gio, susah amat sih. Makan hati tau nggak? Makan hati. Udah. Susah ya ngomong sama lo. Yang penting sekarang gue mau ngedate. Udah, bye. Bage bos Popi, ayo nemen, yakin. Seperti putri salju. Gimana? Kamu udah siap? Lapor, mobilnya sudah siap Bage bos. Dan Nyong, Parno bin Salimin siap menjalankan tugas mulia. Mengantarkan Bage bos pergi kemanapun Bage bos inginkan. Laporan selesai. Monggo. Awal ku jumpa dengannya, hati ini pun mulai merasa ku jatuh cinta padanya. Ku ingin dia jadi milik. Pinter lagi ya. Aku nggak mau lagi. Nggak apa-apa nih, dikit lagi. Oke. Gio, lo di mana sih? Makanan udah datang sampai dingin. Gue juga udah dandan cantik begini. Leleh deh gue. Gio, aku boleh nanya sesuatu nggak ke kamu? Kapan saat itu tiba? Saat apa ya? Saat semua orang tahu kalau aku itu adalah pacar kamu. Sampai saat ini, aku juga masih nungguin saat itu tiba. Tapi kamu tenang aja. Aku yakin secepatnya saat itu pasti tiba. Dan itu akan jadi kejutan yang sangat besar untuk semua orang. Ntar ya sayangnya. Poppy. Aduh ya ampun. Gue lupa malam ini gue ada janji sama dia. Ya Pop. Sayang, kamu di mana sih? Sayang maaf. Kayaknya malam ini kita nggak jadi dinner deh. Gak jadi. Iya soalnya tadi mama aku mendadak sesak napas. Aku takutnya jantung. Jadi aku buru-buru bawa ke rumah sakit. Ya udah, ntar aku kabarin lagi ya. Udah. Jangan. Iya sini, kenapa sih? Yang di parkiran aja. Ya udah nurut dulu aja. Aja. Sini. Aja sini duduk. Yang di parkiran aja lebih cocok. Ya udah duduk sekarang sini. Duduk. Wis duduk. Oh udah, ya udah. Sekarang gua mau lo habisin ini semua. Semua? Ya semua.
Gio tuh nggak datang ke sini. Dan gue udah pesen tuh, lihat tuh. Di 2. Mubazir kan kalau nggak dimakan, jadi gue mau lo makan semuanya, ya. Duh. Ki makanan apa? Seperti kuping gajah. Inyong ndak selera. Inyong pengennya semur jengkol. Parno, ini kafe bukan warteg ya. Ini namanya steak. Rasanya enak. Pakai tuh pisau sama garpunya. Ayo cepetan. Makan. Susah. Daging inyong terbang. Mubazir. Eman-eman. Inyong dapat. Eman-eman. Pokoknya hari ini kita harus dapat informasi tentang Gio sama cewek yang kemarin itu, ngerti kamu? Ngerti Mbak Bos Popi. Tapi yang inyong orang ngerti, kenapa Mbak Bos Popi tuh nafsu bener untuk menyelidiki Bapak Bos Gio? Lo gak usah ngeyel bisa nggak? Lo kan udah janji sama gue bakalan nganterin sama nemenin gue kemana aja. Iya ya. Siap Mbak Bos Popi, siap. Ingat juga, kita bersikap biasa aja di dalam, jangan sampai ketahuan kalau kita lagi nyamarin. Siap Mbak Bos Popi, inyong ngerti. Inyong sering nonton film James Bond 008. 008 tuh Saras, 007 James Bond. Ah, Iya ya, beda satu. jangan sampai kumis gue lepas gara-gara lo ya. Udah yuk ah. Stop! Berhenti! Atau saya tembak! Dar. Iki bilang mau ditembak, mukanya pada ciut. Iki cuma bawa pentungan doang. Kasihan deh lu. Ngomong-ngomong, selonong gue di kantor ini, emang kantor ini punya nenek moyang lu? Kita mau benerin ledeng, soalnya lantai 5 kerannya mati. Iya, Inyong sama dia pengen benerin ledeng Bapak ke Satpam. Najis tralala ya. Ike dibilang Pak Sapam, nggak lihat apa? Nih, Ike udah kemayu gini nih. Masih dibilang Pak Sapam? Panggil Ike tuh Jeng Sapam keles. Iya, Jeng Satpam. Ya udah, kalau kalian mau benerin ledeng, saya kira kalian tuh cuma jadi nyamar doang. Udah nyamar. Kita udah nyamar ya. Ya sudah deh, laksanakan tugasnya. Tapi ingat, kalau ada apa-apa, you telepon Ike. Ike akan maju di garis depan. Sudah sana. Ayo, Sina. Ya, nggak apa-apa lah, besok-besok kan bisa. Ya kan? Ya, Fen. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa itu sayang? Surprise banget, oh my god, thank you. Aku pakein ya. Yang ku lakukan tak begitu baik di matamu.
selalu di hati aku, sayang. Hanya Aduh. ini anak kamu Gio. Poppy? Untuk sakiti cintamu. Pop! Inilah ya, kamu kok tega sih ngerekoin aku? Ya, jangan sayang sama Poppy lagi. Oke, Bos Poppy, aja nangis. Sing sabar. Ya, mesti kepala panas, hati mesti tetap dingin. Iya, ya, kembali. Bos Poppy, aja nangis. Inyong ora bisa kalau ngelihat orang nangis. Nanti Inyong ikut nangis. Kan gue yang sakit hati, ngapain lo ikutan nangis? Inyong ora bisa. Inyong masih ikut nangis. Oke, Bos, aja nangis. Oke, Bos. Oke, Bos, Poppy, aja nangis. Inyong sedih. Oke, Bos. Kepriben gie. Tadi nangis sekarang ketawa. Gue orang gedung toh. Ya wes. Kalau Mbak Bos ketawa, Inyong juga ketawa lah. Ya. Bagi Bos, aja dipikirin terus Mas Gione. Ini juga lagi usaha buat lupain kok. Kalau dipikirin terus, nanti Bagi Bos akan makin sakit hati. Ya wes, mobil sudah Nyong cuci sampai bersih sebersih-bersihnya. Nah, sekarang Bagi Bos, apa pengen pergi lagi? Enggak lah Parno, udah malam juga kan. Gua mau tidur aja. Kalau Mbak Bos pergi tidur, nggak perlu Nyong anter loh. Makasih ya Parno, hari ini lo udah nemenin gue kemana-mana. Aja bilang terima kasih karo Nyong. Karena itu sudah menjadi tugasnya Nyong. Ya wes, Nyong pamit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi besok. Yaudah kalau gitu gue masuk ya. Nyong pamit. Iya. Selamat malam. Selamat malam Parno. Selamat bobo. Iya Parno. Semoga mimpi indah ya. Iya Parno. Selamat pagi Mbak Bos Poppy. Silakan. Enggak. Gue duduk di depan aja. Aja. Bos Mbak Poppy nanti disangka pembantu. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya gue sekarang mau duduk di depan, ya. Sana. Ih. Parno, sini deh. Siap, Mbak Bos Poppy. Kayaknya ada yang kurang ya. Bagi Bos Poppy. Aduh, tolong Bagi. Aduh, Nyong izin. Jangan. Kia disaksikan Tuhan yang Maha Esa. Nyong izin. Aja, Bagi. Nyong izin. Lo apaan sih teriak-teriak?
Malu-maluin aja. Gue itu cuma mau buka baju lo aja. Buka sekarang. Lagian pakai baju kayak begini amat. Besok gue maunya pakai yang simple aja. Misalnya kemeja atau kaos aja nggak apa-apa kok. Pokoknya nggak usah pakai yang begini lagi deh. Oh, yang kira bagi bos Popi arep. Arep. Oke, sekarang tugas lo anterin gue nyelidikin si cewek itu. Siap, bagi bos Popi. Jadi sana. Kalau menurut Bang, sebaiknya bagi bos gak perlu buang-buang waktu untuk menyelidiki bagi Feni itu. Kenapa emang? Sekarang Inyong mau tanya, apa bagi bos udah bicara langsung atau telepon sama bapak bos Gio? Ya belum lah, gue kan benci banget sekarang sama dia. Nah itu masalahnya. Ya mesti nih, bagi bos bicara langsung sama bapak bos Gio. Ngomongin soal apaan? Ya ngomongin soal kalau bagi bos Popi itu tahu kalau bapak bos Gio selingkuh. Kalau nanti urusannya jadi putus, ya itu sudah jadi resiko nih. Bisa nggak sih lo tuh panggil gue nggak usah pakai mbak? Oh, ya Inyong sih bisa aja, tapi Inyong nggak mau kurang ajar. Ya ampun Parno, kita kan sepantaran, jadi ya panggil aja lah Popi gitu, nggak usah pakai mbak kayak gitu ya. Siap, bagi Popi. Popi. Parno, kaget tau gak sih? Kalau jantung gue lepas gimana? Ya gampang, tinggal diganti pakai jantung pisang. Nggak lucu. Nggak lucu? Nggak. Apaan sih lo nggak lucu tau nggak? Oke. Apaan sih yang nggak lucu? Aduh. Lo mau tau nggak hal yang bisa bikin gue ketawa apaan? Apa? Sini deh, sini ke depan gue. Lihat pohon yang pas banget di depan sana, tapi pinjam dulu topinya. Terus lihat pohon yang ada di situ tuh. Lihat tuh. Lucu kan?
Tapi Inyong mau memberikan sesuatu karo kowe. Tapi udah jadi Inyong izin. Ya elah Parno, pakai malu-malu. Biasa aja, keles mau kasih apaan sih? Tapi janji Popi udah marah ya. Ya. Inyong mau memberikan ini. Ya tapi kalau Popi tidak suka ya ndak apa-apa. Inyong tidak bermaksud apa-apa. Cuma Inyong ingin mengucapkan terima kasih karena sudah sering diajak jalan. Ya deh, gue terima. Makasih ya, Parno. Yeay, Inyong senang. Popi mau menerima pemberian Inyong nih. Inyong mau memberikan ini. Inyong gak bermaksud apa-apa. Cuma Inyong ingin mengucapkan terima kasih karena sudah sering diajak jalan. Parno, selamat datang di hati aku. Tidak. Sama aja gambar. Boleh, boleh. Inyong orang ngerti orang wadon. Kalau di tempat belanjaan seperti ikan yang dilepas di perairan bebas. Dis. Hah? Keren kan? Keren nggak? Keren. Lucu. Buat Gio ya? Bukanlah, buat Parno. Hah? Buat Parno? Kenapa sih emangnya gue nggak boleh beliin dia apa? Udah. Parno! Coba pegang deh. Muter. Keren nih lo pakai ini nih. Iya mahal. Inyong udah punya uang. Tenang aja, gue yang bayarin. Aja. Inyong
udah mau punya utang karo kowe. Siapa yang suruh ngutang, gue yang beliin. Nih, Aja. pakai. Aja. Ih, Parno, pakai nggak? Gue yang beliin atau lo yang bayar? Ah, Terima kasih ya. sama-sama. Parno, aku mau tanya sesuatu deh. Boleh? Ya boleh. Masa udah boleh, tapi aja susah-susah ya. Enggak. Nanti Nyong udah bisa jawab. Ya gampang kok, gampang banget malah. Kamu udah punya pacar belum? Belum? Serius? Memangnya muka Nyong udah serius apa? Kenapa toh? Enggak, enggak apa-apa. Parno. Aku sedih deh. Gak ada lagi tempat aku manja-manja. Sekarang diselingkuhin sama Gio. Iya ya. Nyong juga bingung. Aduh, apaan sih Nisa? Sini, ikut gue, jangan bawel ya. Duduk manis di sini, buruan. Aduh, iya apaan sih ya? Lo duduk di sini yang manis, terus jawab pertanyaan gue dengan sejujur-jujurnya. Ya lo mau nanya apaan? Lo lihat muka gue baik-baik. Muka teror nih, ya. Lo harus ngaku sama gue. Lo beneran suka ya sama si Parno, supir udik yang nano-nano itu? Ayo, ngaku. Apaan? Apaan? Jangan pura-pura bego deh sama gue. Barusan tuh gue lihat ya. Gue lihat lo lagi duduk berduaan mesra gitu sama si Parno. Ya kan? Gini ya. Misalnya kalau gue beneran suka sama Parno gimana? Apa? Serius? Lo beneran suka sama Parno, si supir udik yang si nano-nano itu? Lo tuh lagi sakit atau apa sih, Pop? Mata lo kelipan baswe atau bajai? Iya, ngomong tuh pakai jeda bisa gak sih? Nyerocos mulu kayak kereta. Walaupun Parno itu cuma seorang supir, tapi hatinya tuh baik bingit. Lo gak tau aja kan? Nih, dia itu yang paling ngertiin perasaan gue. Gue gak salah denger nih, Pop. Beneran? Seriusan? Swear? Parno? Iya. Hello, Poppy. Terus lo mau ninggalin Gio demi dapetin si Parno gitu? Coba dong, dimelekin dikit matanya, dimelekin 1 senti aja. Ini kan gue melek. Kalau gini gue baru merem. Ya, yaudah, dah. Perasaan gue tadi mata mermelek. Poppy tunggu dong, belum selesai nih malah kabur aja. Parno. Lo itu ya udah beberapa hari ini ya, bayangannya itu menari-nari di hati gue. Lo itu bisa banget ngehargain gue sebagai cewek. Apalagi kejujuran lo. Aduh, Parno. Poppy, sini deh. Intinya, gue gak setuju kalau lo sama Parno. Dan gue gak setuju kalau lo putus dari Gio. Karena Gio itu adalah pacar sejati lo. Yang namanya cinta sejati itu gak nyelingkuhin. Udah jelas-jelas dia nyelingkuhin gue, gimana sih? Iya, terus lo apa kabar? Gampang banget jatuh cinta sama si supir wong deso, si Parno nano-nano itu. Nah. Ini nih, lo belum tahu Parno kan? Nih, lihat nih. Parno ini gue suka banget. Kenapa? 1, dia itu jujur. 2, perhatian. 3, kepolosan, keluguannya. Pokoknya ya, dan dia ini udah ngisi ruang hati gue yang kosong.
Inyong mau rapopo pacaran sama Parno, pacares Parno, ya gitu. Gaya banget lo, Tong. Tong, iya, Tong kosong nyaring bunyinya, Mbak. Wah, hehe. Siapa tuh, Pak? Tahu. Ngapain lagi sih? Ih, Poppy, tunggu, Pop. lepasin dah! Dengerin aku dulu, Pop. Aku kesini mau minta maaf. Aku bener-bener minta maaf soal kemarin. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Mendingan sekarang kamu pergi aja. Pergi! Iya, Pop, aku bener. Aku akuin aku salah. Kemarin aku hilang. Hilang kata kamu. Sayangnya aku nggak mau maafin kamu ya. Semua yang Poppy! tak begitu baik di matamu. Semua Aku minta tolong sama kamu. Tolong bilang ke Poppy. Kalau aku nggak bisa kehilangan dia, aku nggak bisa putus dari dia. Iya, nanti gue bilangin ke Poppy ya. Tolong selamatin hubungan aku sama Poppy. Kamu sahabat dia pasti mau dengerin kamu. Cuma kamu yang bisa aku andelin. Iya, Gio, nanti gue bantuin ya. sakiti cintamu. Nih, Parno, gimanapun jadinya, si Gio sama Poppy itu harus tetap pacaran. Kalau nggak, lo bakalan kena imbasnya. Emang imbasnya apa? Aduh, Parno, capek deh. Asli lo tuh lalit banget ya, Parno. Ya lo bakalan dipecat tuh sama Gio. Hah, Oh iya ya. Berarti nanti Nyong gak bisa jadi sopirnya Poppy lagi. nah, tuh pinter akhirnya lo. Jadi, si Gio sama Poppy harus tetap pacaran. Bisa dong, ya. Ya bisa dong. Kenapa ndak bisa? Berarti lo harus jaga jarak sama Poppy. Nggak boleh deket-deket, ya. Kepriben ki? Asli deh, capek banget ngomong sama lo, Parno. Pusing 7 keliling gue. Jadi gini ya intinya ya. Si Poppy sama Gio itu kan pacaran ya kan? Terus lo lagi jomblo alias nggak punya pacar. Gue juga lagi jomblo. Oh, Poppy sudah punya pacar. Sisa belum, masih jomblo. Nyong juga masih jomblo, belum punya pacar. Lah terus? Parno, gue suka sama lo. Lu mau jadi pacar gue nggak? No, kok malah cengengesan sih? Iya malah kabur. Parno, ih. Gimana, enak kan? Gue enak, Nah, yakin. Lagi dong. Lagi enak banget kan? Hai Parno, gue bawa makanan ringan jauh lebih enak dari makanannya Poppy. Cobain yuk. Nyom. Punya gue pasti lebih enak. Makanan gue lebih enak. Enggak lah, enakan yang ini. Enggak. Jauh lebih enak ini dong. Ayo, makan terus. Enak Parno. Lebih enak ini. Enggak. Itu enggak enak. Ini udah pasti lebih enak. Ini lebih enak.
Popi, kue bandel. Sudah disuruh berhenti, tapi masih aja joget-joget nang bayanganku. No. Pak De, Kok itu ada apa? Hah? Wong guyu, pecingis. Ana apa sih? Nyong lagi seneng, Pak De. Lagi seneng apa? Lagi seneng oleh duit gitu, dapat duit begitu. Nyong naksir karo Popi. Popi majikan Nyong. Betul lah. Naksir karo Popi majikanmu. Lah, ada lagi baper belas. Ora apa-apa, Pak De. Kayane Popi juga naksir karo Nyong. Popi selalu baik, selalu perhatian karo Nyong, Pak De. Waduh. Jangan sembarangan. Kamu tuh ngaca. Kau itu siapa? Hah? Ora pantes lah. Sopir serang karo majikane. Ora pantes. Ki. Dirungokna Pak D ki. Nek orang gugu, ora percaya. Omongan Pak D berarti kamu cari masalah besar. Dieling-eling ki. Popi tunggu. Popi dengerin aku dulu, Pop. Dengerin aku dulu. Sih. Aku udah mutusin Feni, Pop. Aku sama Feni sekarang udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku rasa sekarang kita bisa mulai hubungan kita yang baru. Semudah itu ya? Popi, aku ngelakuin semua ini karena aku gak mau kehilangan kamu, Pop. Aku sayang sama kamu. Gimana kalau nama kamu itu udah dihapus di hati aku? Itu gak mungkin. Aku gak yakin kamu bisa ngelupain aku gitu aja. Sayangnya udah ada nama yang lain di hati aku. Nama lain? Siapa? Parno. Apa? Parno? Iya. Gak ada salahnya kan aku suka sama dia. Aku setiap hari sama dia. Dia perhatian, dia lebih baik daripada kamu. Nggak salah dong. Kalau misalnya tiba-tiba aku suka sama daripada kamu, saya anak-anaknya nyelingkuhin aku. Sibuk sama kerjaan kamu. Tuh. Aku nggak percaya. Bilang kalau kamu lagi bercanda. Aku serius. Popi. Hai, Papi. Ngapain lo pagi-pagi ke rumah gue? Enggak, nggak apa-apa. Ngapain sih? Cari siapa sih? Ih, Parnonya ada nggak, Pop? Lo cari Parno di sini. Lu pikir ini rumahnya Parno? Apa ini kan rumah gue? Gimana sih? Yeay, siapa tahu Parno udah nyampe duluan. Ayo ngaku, pasti lo umpetin ya Parnonya ya, kan? Selamat pagi semua. Baik, selamat pagi Parno. Bau apaan? Kien ndok asin. Ndok asin asli dari kampung Nyong. Pak Dene Nyong yang bawain. Wah, Pak
pasti buat gue ya Parno. Makasih, I love you so much. Enggak. Sorry ya. Gak bisa, ini pasti buat gue. Aja rebutan. Kalian kie kayak bocah cilik. Kalian mau ondok kasih nih? Mau. Biar nyong bagi rata. Kie, Popi. Kok Popi duluan sih? Kie enggak bisa. Terima kasih, Aci. Dua. Kok lebih banyak? Bisa. Asik. Popi. Waduh. Bisa. Bener nih. Popi. Isto. Adil. Iya. Kenapa jadi telur asin sih? Lah. Katanya dibagiin kok dibagiin lagi sih. Lah. Hah? Kan tadi udah dikasih. Sekarang kita makan rame-rame. Kepriben? Kok diem-dieman begitu sih kalian? Ini ada apa sih? Popi! Inyong nanya sama Popi. Kenapa diem-dieman sama Disa? Tanya aja sama Disa. Tanya aja sama Popi. Lo aja males. Popi tuh Parno. Popi. Nyebelin. Wes. Kalau kalian udah mau jawab juga, ya wes. Nyong turun aja. Parno, lo harus jawab sejujur-jujurnya. Lo tuh milih gue atau Popi sih? Nyong orang ngerti karo pertanyaannya. Ya ampun Parno, sekarang lo pilih ya. Lo pilih gue atau pilih dia? Inyong semakin ndak mudeng. Aduh, Parno asli deh, gue gemes banget sama lo, gemes banget. Masih tuh lalit aja sih lo. Nih ya Parno ya, gue sama Popi itu suka sama lo. Nah jadi lo harus pilih di antara kita, gue atau Popi. Kau itu siapa? Kau siapa? Hah? Ora pantes lah. Sopir, serang karo majikane. Ora pantes. Dirungokna Pak D iki. Nek orang gugu, ora percaya. Omongan Pak D berarti kamu cari masalah besar. Dieling-eling ke. Inyong nggak milih siapa-siapa. Inyong menghormati Disa sebagai temannya Popi. Inyong sudah menganggap Popi sebagai majikan Inyong. Inyong selalu setia untuk melayani Popi. Oh, jadi selama ini lo gak ngehargain perasaan gue ya? Lo udah nyakitin gue tau gak? Sekarang mendingan lo pergi dari sini. Gak usah cengengesan, sekarang lo pergi aja. Udah pergi sana.
Nyakitin hati aku, Mir. Di saat aku udah taruh hati aku buat dia, dia malah gak ngertiin perasaan aku. Itu sakit banget. Itu sakit. Oh my God, Poppy. Ternyata lo beneran suka sama si Parno Nano itu. Iya beneran. Gak harusnya kamu tuh ngertiin perasaan aku. Ngertiin dong. Pop, sorry banget ya Pop. Sorry deh Mori bingit Pop. Mohon maaf lahir batin. Tadinya gue cuma pura-pura suka sama si Parno itu. Supaya lo tuh menjauh dari namanya Parno dan lo tetap jadian sama Gio. Aku tuh gak suka ya kalau kamu tuh sebut-sebut nama dia terus. Benci banget sama dia, tau gak? Pop, sorry sekali lagi Pop. Sorry. Gue gak tahu ternyata perasaan lo sedalam itu sama Parno. Ya, apa? Kenapa ya? Gak ada cowok yang bisa ngertiin aku. Kenapa? Sabar ya, Pop. Gue selalu di sini nemenin lo, Pop. Ini kok peluk lo, jangan nangis dong, Pop. Nyong sudah berhenti jadi supir pribadinya Poppy. Nyong sudah pergi dari kehidupan kalian. Kenapa mesti nemuin Nyong lagi? Parno. Lo tuh nggak bisa pergi gitu aja karena masalahnya tuh belum kelar. Emangnya Nyong punya utang apa? Sebenarnya sih gue masih penasaran. Lo tuh punya perasaan nggak sih sama Poppy? Sebenarnya kalau Nyong boleh jujur, Nyong suka karo Poppy. Wah, Parno. Duh, ternyata lo tuh suka ya sama Poppy. Kenapa lo waktu itu nggak ngomong sih sama dia? Sebenarnya sejak pertama Nyong jadi supir pribadinya Poppy, Nyong sudah suka karo Poppy. Tapi Nyong udah berani nguterin itu. Nyong sadar Nyong kia cuma seorang sopir, tidak pantas. Gini aja deh Parno, mendingan lo sesegera mungkin ketemu Poppy terus lo jelasin biar dia ngerti. Oke, jadi Nyong harus ngutarain perasaan Nyong terhadap Poppy. Anak pintar, iya dong. Lo harus utarain perasaan lo sejujur-jujurnya secepat mungkin Parno. Ya wes, kalau begitu Nyong akan mengutarakan perasaan Nyong karo Poppy. Poppy, tunggu. Aku ada yang ingin Inyong sampaikan. Mau nyakitin hati gue lagi? Gak usah. Enggak. Inyong cuma ingin menyampaikan kalau sebenarnya Parno! Jadi lo yang selama ini bikin Poppy ngejauh dari gue? Tahu diri lu? Oke. Berdiri lu! Iya, kok kayak anak kecil banget sih? Lu harusnya ngaca, sadar diri lu tuh siapa? Lu tuh cuma supir, lu nggak pantas buat Poppy.
Parno, lu kenapa? Udah, Nyong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana orang Jas kesakitan gitu kok itu merah-merah tuh. Aduh berdarah gitu Parno. Nyong cuma jalani saran Disa. Tadi Nyong coba menjelaskan ke Poppy tapi belum juga Nyong jelasi. Bapaknya Bos Gio sudah keburu datang. Nyong digoboi sampai babak belur. Bapaknya Bos Gio bilang Poppy nggak mau balik lagi gara-gara Nyong. Wah, gawat nih. Gue harus kasih tahu ke Poppy biar dia ngerti. Poppy, Parno itu ngedatengin lu atas saran dari gue. Dia sebenarnya pengen ngutarain perasaannya sama lo, Pop. Ngutarain apa sih? Sebenarnya Parno itu ada perasaan suka sama lo. Masa? Beneran, Poppy. Gue tuh udah ngorek sedalam-dalamnya sama Parno. Ternyata emang bener, dia itu memendam perasaan suka dan sayang sama lo. Tapi ya, dia ngerasa gak pantas aja buat lo, Pop. Lo yakin? Yakin, seyakin-yakinnya serius, 2 rius, 3 rius, 4 rius, sampai 10 rius, Poppy. Gue gitu loh, Disa si jujur baik hati dan tidak sombong. Malah cengengesan aja lo. Ikut gue, buruan. Udah ikut gue aja. Ayo. Padinya baik. Sok kenal banget sih. Assalamualaikum, Pak De. Alah, waalaikumsalam lah kayak ngayu-ayu apa-apa. Pasti gila, goleki Parno kan? Iya, cari Parno. Parnonya lagi ngapain terus di mana ya, Pak? Lah golek kok Parno kalau miring-miring kayak begini. Golek Parno yang nang jero. Parno ki mulih nang kampung, balik nang kampung. Oh, berarti dia besok balik lagi ya, Pak De? Bolak-balik langsir memang sepur apa? Ya balik. Katanya si Parno, orang betah nang Jakarta. Katanya macet, sirai mumet. Lah, kayak jumet lah, pokoknya kayak gini lah. Parno ki betah nang gone kampung. Mulih kampung pengen angon kambing. Ya, mungkin arep kawin karo kambing mungkin ya, ya. Gimana dong, Bis? Oh, Pak De, Parnonya udah lama belum perginya? Lah Parno baru saja keluar lah katanya ke terminal. Ki melaku nang terminal mungkin numpak bis mungkin. Ya udah, makasih ya, Pak De. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Lah, wong loro ayu aja sing gendeng malah petang welas gitu dah. Pop, udah dong, tenang aja. Apa sih tenang? Kalau Parno jodoh lo dia nggak bakalan kemana kok, tenang aja. Gimana nggak bakalan kemana? Dengerin ya, dia itu nggak akan pernah balik lagi ke Jakarta. Terus gimana caranya gue ketemu dia, ha? Gue senang juga sih kalau lo nggak ketemu Parno sekarang. Senang kenapa lo? Soalnya lo lagi jomblo, gue juga lagi jomblo. Jadi gue ada temennya dang. Gue punya temen ya, nggak ada yang bener tau nggak? Heran temen lagi susah bukannya dibantuin. Ngedumel melulu. Udah cari Parno. Parno, yuhu. Parno tuh. Parno. Poppy? Parno. Aku mau jelasin 3 hal sama kamu. 3? Banyak temen loh. Apa aja? Pertama, aku sayang kamu. Kedua, aku sayang kamu. Ketiga, aku juga sayang kamu. Inyong juga sayang sama Poppy. Tapi Inyong merasa gak pantas. Inyong kan cuma wong desa. Parno, biarpun kamu wong desa, aku tetap cinta kok sama kamu.
Serius? Serius? Tuh, mesra banget sih. Berasa milik berdua nih dunianya, yang lain ngontrak. Satu lagi. Poppy nggak jomblo lagi kayak lo.